gitu ya. Jadi saintifik itu bagi saya itu tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu alam yang bisa terukur tadi, tapi saintifik itu sejauh dibuktikan kebenarannya ini, apapun ilmunya. Misalnya begini, pertanyaan sederhana, kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu loh? Kok nggak 1 tambah 1 sama dengan 3 dikurangi 1? Jelas ya, di matematika itu jelas ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa kok ada 2? Nah, kan itu kan membagi beberapa tipologi pengetahuan, cara kerja pengetahuan lebih tepatnya. Itu proyek critic of pure reason, critic of practical reason-nya kan itu berusaha untuk menjabarkan struktur dasar dari epistemologi manusia. Dulu jurusan apa, Mbak? Di Uinsuka. Di mana? Mana itu? Unida. Mana Unida? Gontor. Oh, Gontor. Baik, baik, baik. Saya NU, tenang saja. Itu ada itu loh, itu enak sekali itu. Pojok itu mas-mas paling NU itu. Iya, lebih NU saya kayaknya. Oke, begini Mbak, itu kayaknya pandangannya Paul Feyerabend. Bukunya itu The Scientific of Revolution. Iya itu ya, yang tidak salah itu. Jadi si Feyerabend ini dalam pandangan filsafat ilmu atau filsafat sainsnya, itu ada di seberang sini. Jadi kan kalau dibuat tabel Kartesian itu, seolah-olah tabel Kartesian, René Descartes itu loh, René Descartes itu, dia seorang matematikawan itu di seberang lainnya ya. Kalau dikasih garis gini, Feyerabend itu di sini, dia itu anti realis. Artinya anti realis itu dia melihat sains itu dari struktur sosialnya, persis yang seperti Mbak Isa katakan tadi. Jadi dia ada konvensi sosial para ilmuwannya. Di bidang ini ada kebenaran-kebenaran ini. Di seberang sini ada kebenaran-kebenaran ini, sesuai dengan struktur sosial si komunitas ilmuwan itu. Gitu. Feyerabend ada di anti realisme ini gitu. Tapi di sisi lain, dia banyak dikritik juga kan. Si Popper masuk gitu loh. Dia memberi satu tawaran yang lebih radikal, yang disebut falsifikasi tadi, kira-kira demikian. Sains itu diuji oleh komunitas ilmuwan itu sendiri gitu. Jadi tetap berpijak pada realisme, tapi pengujian itu tergantung pada komunitas sosialnya, sosial ilmuwannya ini gitu. Itu yang pertama untuk jawabannya Mbak Aisyah tadi. Jadi tetap ada kebenaran objektif sih di luar sana gitu ya. Agama nggak melarang sains kok. Agama itu mendukung sains. Agama itu mendukung sains. Kalau dia menolak sains, akan mati dia oleh perkembangan ilmu. Buktinya sekarang enggak kan? Berarti agama itu mendukung sains dalam koridor-koridor yang masih dibatasi. Kalau agama itu nggak ngelarang ente, Anda itu mencari hukum atom, nggak ngelarang. Gimana cara kerja nuklir, nggak ngelarang dia. Bagaimana cara Anda bikin roket nih para santri? Wah, wajib itu ada. Gitu loh. Jadi agama itu nggak melarang teknologi sains. Toh nanti sains itu ada batasnya kok gitu. Dan di batas itulah yang gue bilang tadi ya, sains itu tidak bisa menjawab sembarang hal. Bahkan kematian dan sebagainya itu nggak bisa dijelaskan oleh sains. Sains bilang, apa itu kematian? Kematian adalah matinya batang otak, si hipotalamus itu loh. Itu sains bilang begitu, gitu ya. Tapi ada yang lebih radikal, dalam kehidupan manusia itu, bahwa dia itu hidup, dia sadar, dia interpersonal, artinya dia itu tidak hidup sendirian di muka bumi ini, gitu ya. Itu harus diatur, atau sekurang-kurangnya harus punya batasan-batasannya. Si subjek ini punya batas moralnya, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu Mbak ya, dan kita harus membedakan juga antara tadi ya real scientific tuh.
science, SCIENCE, dengan science pakai S. Kalau sciences itu berarti ilmu pengetahuan umum. Sains pun terlingkup dalam himpunan besar sciences ini gitu, dalam bahasa Inggris ya. Sialnya kita nggak punya padanan kata bahasa Indonesia untuk menyebut dalam satu tarikan nafas apa gitu ya. Si sciences ini cuma ilmu pengetahuan gitu. Agama itu sciences ya, ilmu agama ya. Sains ilmu alam yaitu sciences gitu. Apa-apa yang terbukti kebenarannya. Misalnya agama ketika dia menyatakan kau harus berbuat baik dan jangan merusak bumi, itu scientific itu. Itu benar gitu ya. Jadi scientific itu bagi saya itu tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu alam yang bisa terukur tadi, tapi scientific itu sejauh dibuktikan kebenarannya ini, apapun ilmunya. Misalnya ilmu sosiologi, bener nggak temuannya ini? Oh scientific nih, karena dia melalui metodologi yang ketat juga gitu. Jadi scientific dalam kepala saya itu bisa dibuktikan kebenarannya. Bukan hanya terbatas pada ilmu alam. Gitu. Ketika Anda kuliah di ilmu sosial, Anda melakukan riset yang tepat, kesimpulannya tepat, itu scientific. Gitu. Itu yang pertama. Sudah ya berarti ya, hemat umur. Tuh. Karena ini ada 3. Pertama tadi Immanuel Kant, kedua perihal Socrates dan Al-Kindi, yang ketiga perihal apa namanya, hidup yang tidak diuji, diperiksa. nah tidak dijalani. Itu Imam Ghazali bilang begini malah, biar terlihat agamis coy. Gitu ya. Teologinya masih. Ya itu dulu ya. Ya, kan? Ini dari situ aja. Iman yang gak diuji itu iman yang lemah kata dia. Iya kan? Iya kan? Iman yang gak diuji iman yang lemah. Itu kan sains banget itu. Itu falsifikasi Popperian itu sebenarnya. Rasionalnya begini. Tuhan itu kan maha absolut nih di seberang sini nih. Ketika Anda menamakan atau memahaminya melalui konsep Anda, itu bukan Tuhan itu. Itu loh. Ya kan? Makanya ada namanya teologi apofatik, teologi kafafatik gitu ya. Teologi afirmasi dan teologi negasi. Aku lebih condong ke sini. Teologi negatif ini. Mengapa? Karena kemurnian Tuhan itu nggak bisa, zatnya itu loh, kan nggak bisa kita ketahui itu. Cuma sifat-sifatnya aja. Itu pun baik sekali. Gitu ya. Tuhan itu menciptakan kita karena ingin dikenal loh. Biar kelihatan NU-nya. Sebenarnya itu kok sebenarnya. Dia ingin dikenal. Ya kan? Cara mengenal dia lewat sifat-sifatnya. Dan sifat-sifatnya itu nanti kita kan imani itu. Persis di situ Imam Ghazali itu bilang yang saya barusan katakan, iman yang tidak diuji itu iman yang lemah. Persis di situ kerja negasi kan. Masa sih Tuhan kayak gini? Tuhan maha pemurah. Pemurah dalam artiku begini. Kayaknya lebih besar maha pemurah Tuhan deh. Kayaknya ini masih konsepsiku doang. Dilampaui konsepsinya terus-menerus. Si iman itu dilampaui, iman kita itu harus dilampaui sampai kepada kebenaran-kebenaran yang lebih tinggi gitu loh. Itu menjawab untuk yang itu ya. Jadi ya memang hidup yang hidup yang enggak diperiksa atau diuji itu enggak layak dijalani memang. Memang kita akan jatuh pada dogmatisme tadi. Gitu ya. Dogmatisme itu racun tuh, bahkan dalam teologi. Tadi ya alasannya. Misal, ketika kita bilang Tuhan itu adalah, kata adalah itu kan teologi afirmatif tuh. Adalah maha penyayang. Maha penyayangnya itu kan konsep Anda itu. Sayang, Tuhan sayang deh gara-gara aku makan, berarti Tuhan sayang sama aku. Lebih besar itu. Bukan cuma itu. Anda kakinya nggak patah ya. Atau Anda masih bisa bernafas, Anda masih bisa megang ini, itu juga kasih sayang Tuhan. Bukan cuma makan tok, lebih banyak lagi. Bukan cuma Anda tok yang disayang sama Tuhan gitu ya. Dan seterusnya. Saya lebih suka Tuhan itu bukan ini dan bukan itu gitu. Tuhan ya itu gitu loh. Dia gitu loh. Jadi ya di seberang sana. Makanya iman itu harus diperiksa sama seperti hidup. Justru hidup itu diperiksa gara-gara dia terlalu memeriksa imannya kan? Karena iman itu kan kepercayaan kan? Saya percaya, bahkan sains pun ada namanya justified true belief tuh di dalam ilmu logika tuh. Jadi kebenaran kepercayaan kita kan kebenaran itu harus dijustifikasi dulu, dinilai dulu benar atau enggak gitu. Makanya ada kriteria justified true belief itu.
Maka kepercayaan Anda, keyakinan Anda itu harus dijustifikasi dulu. Bahkan di sains pun begitu. Skripsi tesis itu banyak-banyak yang agak ngawur ya, karena dia tidak melalui proses itu. Ketika Anda ingin merumuskan suatu rumusan masalah, keyakinan Anda itu loh merumuskan masalah itu harus diuji dulu itu. Sebelum masuk merumuskan masalah, diuji dulu. Itu kenapa saya nulis itu lamban, Bung, karena saya harus menguji dulu keyakinan saya itu dalam tulisan. Gitu. Oleh karena itu saya juara 1 kemarin, gitu loh maksudnya. Layak. Dan seterusnya gitu. Ini iklan. Dan itu fakta itu. Bung Rinit itu butuh waktu yang cukup lama sehingga dia kemudian ternyata itu menang sayembara kritik sastra Piala Habib Jasin. Juara 1. Nah, itu. Nah, waktu yang dibutuhkan itu lama karena tadi proses tadi. Karena risetnya lama dan seterusnya lah. Terusnya. Itu ada justified to believe, apa yang namanya. Terus tadi itu bukunya The Critique of Pure Reason tadi ya, si Immanuel Kant itu. Perihal akal budi murni itu fakultas akal budi itu kan begini. Dan itu cara kerja sains itu sebetulnya berkelindan di antara yang objektif sama yang subjektif. Artinya begini. Ilmu tentang penampakan dia tuh bahas itu di perihal fenomena. Nanti ini diteruskan sama Husserl di fenomenologi itu. Fenomena menampak nih. Ada fenomena X misalnya. Makanya Immanuel Kant tuh bilang kita tidak pernah sampai itu ke das Ding an sich-nya kan? Ya kan? Kita tidak pernah sampai ke hal-hal itu di dalam dirinya sendiri. Kan bilang begitu. Yang kita tahu hanya penampakannya. Gitu. Nah, penampakan itulah yang diolah di akal budi kita. Melalui apa? Tentu saja melalui logika. Atau akal budi murni itu ya logika. Gitu. Dan matematika. Dan sejenis-jenisnya. Itulah rasio murni si Kandu bilangnya itu. Misalnya begini, pertanyaan sederhana, kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu loh? Kok nggak 1 tambah 1 sama dengan 3 dikurangi 1? Jelas ya, di matematika itu jelas ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa kok ada 2? Nah, kan itu kan membagi beberapa tipologi pengetahuan, cara kerja pengetahuan lebih tepatnya. Itu proyek Critique of Pure Reason, Critique of Practical Reason-nya kan itu berusaha untuk menjabarkan struktur dasar dari epistemologi manusia. Benar salah gitu ya. Ada yang namanya kan Bung kalau udah baca pasti udah familiar dengan sintetik a priori, analitik a posteriori. Ada a priori, a posteriori. Itu yang klasik. Kan ditambahkan lagi ada sintetik a priori, ada analitik a posteriori. A priori itu hukum logika ya. Jika Amin jatuh, maka dia pasti ke bawah. Itu pasti itu. Mau dia jatuh di Amerika, mau jatuh di Antartika, pasti kejadiannya begitu. Itu mutlak hukumnya ya. Ya, itu a priori. Kebenarannya pasti gitu. Mutlak dan berlaku di sepanjang zaman lah. Seperti rumus hukumnya segitiga itu Pitagoras. Itu mau sampai manusia ini sudah teknologinya bisa berjalan kayak supersonik tuh, tetap A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat gitu loh maksudnya. Itu a priori itu hukumnya mutlak tuh. Udah berapa tahun itu? Udah 5.000 tahun hukum itu nggak berubah-berubah. Kasihan sekali kan. Itu a priori itu. A posteriori itu bersifat indrawi, pengalaman. For example, Amin lagi sakit, kepalanya dingin, panas. Itu kan pengetahuan a posteriori, bersifat relatif kira-kira ya. Dia bisa berubah kapan saja, gitu. Sains, ilmu-ilmu alam ya kayak fisika itu berada di poin ini, menurut saya ya. Yang ketiga ada namanya sintetik a priori. Itu berhubungan dengan geometri. Katakan tadi persis di situ pertanyaannya. 1 tambah 1 sama dengan 2 kan? Dia berlaku sejak zamannya Pitagoras kan? Sampai sekarang kan? Tapi kenapa 1 tambah 1 tidak tautologis? Tautologis itu tidak
atau trivial, tidak menambah pengetahuan apapun, itu disebut tautologi atau trivial. Misal, 1 tambah 1 sama dengan 3 dikurangi 1. Itu kan nggak menambah pengetahuan apapun kan? Ya kan? Kebenarannya sama. 1 tambah 1 sama dengan 3 dikurangi 1. Ya kan? Kenapa kok harus ada konsep 2? Nah, 2 dari mana nih 2 nih? Itu yang kan sebut sebagai sintetik a priori. Karena dia sintetik, ada proses indrawi di situ, ada proses katakanlah sintesa di situ, ya, proses sintesa, maka ada konsep 2. Ini rokok 1 nih, ya kan? Ada lagi rokok 1 nih, berapa jumlahnya? 2, itu sintetik a priori, gitu. Dia ada di pengalaman iya, juga ada di matematika iya, gitu ya. Yang keempat ada yang namanya analitik a posteriori, sintetik a priori, analitik a posteriori, gitu ya. Kalau ini sifatnya kayak hukum alam, yang ya kayak Newton tadi, hukumnya itu loh. Hukumnya itulah analitik a posteriori. Jadi disarikan dari pengalaman indrawi ini, kita sarikan menjadi hukum-hukum pasti gitu. Gitu ya. Itu. Terus apa pertanyaan tadi, coy? Terus soal logika, Socrates. Oh iya. Socrates dapat ayat Tuhan. Enggak apa-apa. Enggak begini. Aku gitu jawabannya. Enggak. Simpel. Saya coba pakai ini ya, pakai rentangan sejarah lah. Itu kan Islam turun kan berapa Masehi kira-kira kan? Itu Socrates hadir kalau nggak salah 700 sebelum Masehi. Anggaplah itu 900 tahun sebelum Kanjeng Nabi ada gitu loh kira-kira. Atau Kristus itu 1 Masehi kan? Nabi Isa itu 1 Masehi. Berarti 600 tahun yang lalu itu Socrates sudah hidup gitu. Nah itu, jadi saya atau Aristotle ya, atau siapapun lah, beberapa ilmuwan muslim bahkan berkata dia itu nabi ya, bukan rasul tapi nabi yang mewarislah kebenaran ya. Sukro, Aflatun sama Aristotle gitu kan. Tapi Socrates itu apa namanya? Dia bukannya tidak percaya pada Tuhan, pada Allah, monoteisme. Dia itu percaya pada sesuatu yang entitas bagi saya yang lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Gitu ya. Jadi ada yang mengatur, yang keteraturan ini kan harmonis nih, itu pasti ada yang ngatur. Aristotle menyebut itu causa prima. Nanti causa prima ini mempengaruhi banyak filsuf atau ilmuwan muslim di abad pertengahan. Si causa prima ini kayak Ibnu Sina, Ibnu Rus yang nanti dikritik sama Imam Ghazali itu loh. Tapi pada teksnya di metafisik, causa prima itu Aristotle tuh bilang begini. Causa prima itu adalah sesuatu kan sebab yang tidak disebabkan lagi. Itu causa prima. Penyebab awal. Causa prima namanya. Nah, Aristotle itu sebenarnya ingin berusaha menjelaskan kenapa sih manusia ini berkehendak dan punya apa namanya itu carpe dewe ini loh. Dia punya sadar, dia punya karep gitu. Itu disebut causa prima. Ente tuh, wah, kayaknya nih gue banget dah, misalnya kan, gue gebet itu kan causa prima itu. Jadi Anda itu bergerak, punya tujuan tautologis itu karena itu adalah causa prima, penyebab awal gitu. Itulah causa prima yang ingin dijelaskan oleh si Aristotle, sebab awal manusia. Tapi sama filsuf abad pertengahan itu ditarik lebih luas lagi ke dalam teologi. Tuhan itu adalah sebab yang nggak disebabkan lagi. Itulah causa prima untuk menjelaskan konsep berdiri sendiri itu loh, yang mubinafsih itu loh. Itu alasan rasional di situ. Tidak mungkin ada regresi infinite gitu loh ke belakang. Tidak ada regresi tidak terbatas. Pasti ada batasnya nih. Di mana? Ya causa prima itu, ya Tuhan itu bagi ilmuwan muslim itu. Aristotle bilang tidak mungkin nih ada sebab ini sampai ini. Oh ternyata ada causa prima gitu. Jadi sebab tidak disebabkan itu. Mungkin Al-Kindi itu saya tidak tahu ya, saya nggak bisa bahasa Arab. Nah, makanya saya tidak baca Al-Kindi, tapi saya tahu filsafat Yunani kuno agak banyak. Maka yang saya bisa jelaskan Aristotle itu ya, sama Socrates itu kan turunannya ke Aristotle toh. Nah itu, jadi tapi yang penting itu cara berpikirnya Socrates itu kan berdialog kayak gini ya. Jadi ada dialektika, ada tanggapan, ada sanggahan, ada kesepakatan, ada penolakan gitu ya. Nah itu sudah mulai minim di yang minim ya kita alami lagi kan sekarang gara-gara teknologi keparat ini.
Jadi nggak banget. Begitu. Hancurkan. Itu aja sih.